Kali ini, kami akan mengangkat dua kebijakan penting Malaysia di bawah Anwar Ibrahim yang sangat menguntungkan Indonesia. Indonesia dan Malaysia layaknya adalah dua negara yang sebenarnya berasal dari akar yang sama. Jauh sebelum kolonialisme, dua negara ini merupakan wilayah yang tidak terpisahkan, seperti dua saudara kandung yang tumbuh besar oleh asuhan yang berbeda. Satunya mewarisi watak kolonial Inggris, dan yang paling besar mewarisi sistem hukum Belanda. Selain itu, warisan kolonialisme juga membentuk karakter yang berbeda karena watak negara penjajahnya. Indonesia dianggap lebih piawai dalam melakukan perjuangan bersenjata untuk mengusir kolonial, sementara Malaysia lebih mahir dalam negosiasi yang terwujud dalam proses kemerdekaan mereka yang diraih melalui diplomasi para pemimpinnya. Perbedaan pendekatan tersebut yang pada akhirnya melahirkan wajah Indonesia dan Malaysia hari ini. Namun demikian, kedua negara ini juga terlibat dalam berbagai perselisihan dari sejak tahun 60-an dengan peristiwa Ganyang Malaysia sampai era sekarang, dari mulai isu perbatasan, klaim budaya, sepak bola, dan juga persoalan tenaga kerja. Ironisnya, pemimpin kedua negara juga tidak terlihat memiliki kedekatan sebagaimana layaknya saudara serumpun. Para pemimpin Indonesia dan Malaysia cenderung skeptis dalam memaksimalkan potensi kerjasama, malah berakhir dengan sikap saling menyakiti. Dan Indonesia adalah negara yang lebih sering tersulut dari isu penyiksaan para tenaga kerja Indonesia, budaya yang diklaim, isu bahasa, bendera terbalik, dan sebagainya. Terpilihnya Anwar Ibrahim menandai babak baru dalam politik Malaysia. Perdana Menteri ke-10 ini sangat berbeda dari kebanyakan pemimpin Malaysia sebelumnya. Paling tidak bagi orang Indonesia. Datuk Anwar merupakan Perdana Menteri Malaysia yang cukup sering datang ke Indonesia dan dikenal baik oleh sebagian masyarakat Indonesia dari berbagai elemen, baik politisi, pebisnis, pejabat negara, sampai masyarakat biasa. Dalam video kali ini, kami akan memproyeksikan hubungan Indonesia-Malaysia di era kepemimpinan Anwar Ibrahim dengan pendekatan idiosinkretik dan perspektif konstruktivisme. So, apakah kebijakan luar negeri Anwar Ibrahim terkait Indonesia akan menguntungkan Indonesia atau justru malah mengkhianati Indonesia? Sebelumnya, mari kita mulai dengan melihat landasan teoretiknya. Teori idiosinkretik dan konstruktivisme. Pendekatan idiosinkretik menekankan pada karakteristik yang dimiliki oleh seorang individu dalam membuat suatu keputusan. Kebijakan luar negeri suatu negara berkaitan dengan karakteristik pribadi para pemimpin politiknya. Karakteristik itu dapat dilihat dari kepribadiannya, gaya kepemimpinannya, acuan politiknya, cara dia memilih para penasihatnya, dan bagaimana dia memproses informasi sebelum dia memutuskan suatu kebijakan. Sederhananya begini, idiosinkretik itu menganalisis pribadi seorang, termasuk sejarah masa lalunya, dan bagaimana interaksi seorang pemimpin selama ini. Jika dia adalah seorang yang moderat, yang terbentuk dari kepribadian masa lalunya, maka kemungkinan besar dalam proses pengambilan kebijakannya, dia akan terpengaruh oleh karakter pribadinya sebagai seorang yang moderat. Jika dia adalah seorang yang rasis dan memandang rendah kelompok lain, maka tentunya dalam proses pengambilan kebijakannya, kemungkinannya dia akan menerapkan
kebijakan yang rasialis. Artinya dalam teori idiosinkretik, kepribadian seorang pemimpin akan mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Sejalan dengan itu, dalam studi hubungan internasional dikenal sebuah perspektif konstruktivisme. Dasar analisa konstruktivisme tidak berdasarkan pada peristiwa empiris, namun mencoba mengelaborasi kondisi yang terjadi sebelum terjadinya sebuah peristiwa. Datuk Anwar dilahirkan pada tahun 1947 ketika Malaysia masih di bawah jajahan Inggris. Dia tidak meniti karir politiknya secara instan sebagaimana politisi lainnya yang terjun dalam dunia politik karena orang tuanya pemimpin partai. Fondasi karir politik Anwar Ibrahim sudah dimulai sejak mahasiswa dengan memimpin gerakan di Universitas Malaya, bahkan sangat sering ikut dalam aksi demonstrasi. Pada perjalanan selanjutnya, Datuk Anwar mendirikan Gerakan Pemuda Muslim Malaysia. Datuk Anwar memiliki keterkaitan historis yang cukup kuat terhadap Indonesia. Perasaan yang tumbuh ketika dirinya dipecat dan disingkirkan oleh Mahathir Muhammad dari UMNO pada tahun 1998. Tidak hanya dipecat, Anwar Ibrahim juga ditangkap. Dan di titik inilah B.J. Habibie mengajukan permintaan khusus untuk tidak menangkap Anwar Ibrahim. Bahkan setelah dilepaskan dan berobat di Jerman, Anwar Ibrahim menginap di rumah Habibie semasa pemulihan. Dalam beberapa kesempatan, Anwar Ibrahim selalu mengatakan Habibie sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Saat masih menjadi orang buangan di Malaysia, Datuk Anwar kerap berkunjung ke Indonesia dan selalu disambut baik. Dia dijamu, diperlakukan dengan baik semasa di Indonesia. Perasaan tersebut menjadi emosional saat dia diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia. Baginya, Indonesia adalah rumah keduanya. Itu tadi di Istana Bogor saya bilang ini agak special hubungannya. Kalau di bawah saya ingat, iya. Sebab sepanjangnya dari Habibie ke Gus Dur, ke Mega, ke SB dan seterusnya sehingga ke Jokowi. Itu hubungan itu sangat baik. Dan mereka tidak kira ini Anwar ini oposisi ataupun terlantar ataupun Perdana Menteri, itu layanan itu baik. Jadi ini agak unik ya. Yang tidak biasa orang lain fahami dan saya juga, tapi dan mutual. Ya, mutual karena saya sentimen saya gitu ya. Indonesia rumpunnya dan budayanya, enak makannya, orangnya semua lah. Dan bapak teman-teman yang baik. Kadang-kadang ada yang sakit tenat, saya datang. Ada yang mati, saya datang. Jadi ini yang tidak biasa hanya saya lakukan untuk keluarga saya di Malaysia dan juga di sini. Proyeksi hubungan Indonesia-Malaysia. Keberhasilan Anwar Ibrahim meraih pucuk pimpinan Perdana Menteri Malaysia seharusnya menjadi momentum untuk membangun relasi antar Indonesia dan Malaysia dalam bentuk kerjasama yang lebih baik dari sebelumnya. Analisis yang kami lakukan dengan menggunakan teori idiosinkretik sebagaimana yang sudah kami uraikan. Sosok Datuk Anwar yang memiliki kedekatan secara historis dengan tokoh penting Indonesia bisa menjadi jembatan untuk membangun dan memperkokoh hubungan Indonesia dengan Malaysia yang sudah lama terkoyak karena faktor eksternal. Kali ini, kami akan mengangkat dua kebijakan penting Malaysia di bawah Anwar Ibrahim yang sangat menguntungkan Indonesia. Pertama tentunya terkait penanganan TKI yang ada di Malaysia. Kita menyadari selama ini pemerintah Malaysia seakan mengabaikan TKI, bahkan terkadang melakukan diskriminasi terhadap mereka. Namun dengan hadirnya sosok Datuk Anwar, diharapkan mampu mengkanalisasi sebuah regulasi domestik Malaysia untuk mengakomodir kepentingan TKI agar lebih manusiawi. Antusiasme terhadap Datuk Anwar juga diekspresikan oleh para TKI yang ada di Malaysia. Pasca pengumuman kemenangan Datuk Anwar, mayoritas TKI menaruh harapan besar bagi Anwar Ibrahim
dalam hal membuat kebijakan terkait penanganan PKI. Dalam teori idiosinkretik disebutkan, karakter pribadi seorang pemimpin akan mempengaruhi pola kebijakan luar negeri suatu negara. Anwar Ibrahim dikenal sebagai pribadi yang moderat dan memperhatikan nasib masyarakat yang terpinggirkan. Dalam wawancaranya ketika berkunjung ke Indonesia, Anwar Ibrahim ditanya oleh wartawan kenapa dia tetap konsisten untuk bertarung di arena politik Malaysia, sedangkan dia sudah berkali-kali dipenjara. Humanity. Jawaban yang singkat namun menggambarkan ada nilai kemanusiaan yang dipegang erat oleh Anwar Ibrahim. Dalam pendekatan idiosinkretik, karakter Anwar Ibrahim tersebut mengafirmasi kebijakan yang akan diambil dalam periode kepemimpinannya akan menggambarkan sebuah kebijakan yang menekankan pada kepentingan orang banyak. Kepeduliannya terhadap masyarakat kecil tentunya akan menjadi sebuah gambaran Dato' Anwar akan memperhatikan nasib TKI yang selama ini dimarginalkan oleh pemerintah Malaysia sebelumnya. Sebagaimana asumsi dasar dari konstruktivisme bahwa sebuah fakta material terjadi karena adanya prakondisi antar aktor yang dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kesamaan ide, identitas, dan kepentingan yang pada akhirnya membentuk pemahaman bersama. Tentunya sudah terjalin intersubjektivitas antara Anwar Ibrahim dengan pemimpin Indonesia karena Dato' Anwar merasa sangat dekat dengan Indonesia. Kedekatan tersebut yang diyakini oleh perspektif konstruktivisme akan melahirkan sebuah kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Prediksi kami selanjutnya tentang kebijakan Anwar Ibrahim yang akan menguntungkan Indonesia adalah pemerintah Anwar Ibrahim akan mendukung Indonesia dalam kasus sengketa dagang dengan Uni Eropa. Tentu, selain karena kedekatan Dato' Anwar dengan Indonesia, Malaysia juga memiliki kepentingan ekonomi dalam hal sengketa dagang dengan Uni Eropa yang menerapkan larangan minyak sawit, sehingga menyulitkan Indonesia maupun Malaysia melakukan ekspor yang berdampak pada neraca perdagangan. Dari hasil analisis, kami percaya dan yakin kebijakan luar negeri Malaysia yang akan diambil oleh Anwar Ibrahim terhadap Indonesia akan banyak menguntungkan Indonesia dengan menggunakan pendekatan idiosinkretik dan perspektif konstruktivisme. Indonesia telah mengakar dalam diri Dato' Anwar dan pada akhirnya kami meyakini Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini lebih memahami bagaimana bersikap, bagaimana bertutur, dan bagaimana mengambil keputusan terkait Indonesia. Begitu menurut pendapat kami. Jika kalian punya pendapat berbeda, silahkan komen di bawah.